Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta anggur. Ketemu lagi bersama saya Adang Awaludin. Terima kasih sudah mampir ya setia di channel ini. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas cara membuat media tanam anggur terbaik ya menurut saya teman-teman. Ini bahan-bahan yang digunakan ya. Yang pertama kohe ya, kotoran hewan. Yang kedua sama humus akar bambu ya teman-teman. Yang ketiga sekam bakar dan sekam mentah. Nah, ini sekam mentah ya teman-teman. Sekam mentah ini dan sekam bakar fungsinya banyak sekali ya teman-teman. Fungsinya untuk memperbaiki keadaan tanah ya teman-teman. Terus fungsinya tanah jadi gembur ya, mengatasi tanah yang rusak teman-teman, dan mampu menyerap air lebih bagus ya. Terus yang selanjutnya adalah tanah humus bambu ya teman-teman. Tanah humus bambu ini memiliki jamur trichoderma ya. Jadi bagus sekali manfaatnya jamur trichoderma ini. Manfaatnya untuk melawan jamur yang jahat teman-teman ya, yang tidak baik untuk tanaman. Jadi di tanah ini kan ada jamur yang tidak baiknya ya. Jadi jamur trichoderma ini alhamdulillah bagus sekali untuk melawannya ya teman-teman. Nah, itu terus selanjutnya teman-teman ya. Dan selanjutnya kohe ya. Saya biasanya menggunakan kohe kambing atau kohe kelinci ya, sama aja ya. Jadi membuat jadi tanah ini menjadi subur. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita campurkan ya media tanam ini ya. Kita campurkan, perbandingannya 1:1 semua ya teman-teman ya. Kita menggunakan 1 ember sekam mentah ya, 1 ember sekam mentah, 1 ember sekam bakar, tanah humus bambu, dan kotoran hewan ya teman-teman. Bisa juga menggunakan furadan ya, furadan untuk mencegah hama ya teman-teman di media tanam. Kebetulan saya belum ada ya furadannya, gak apa-apa lah. Nah, kita campurkan dulu ya, kita aduk-aduk dulu teman-teman. Terus bisa juga kita tambahkan ya TSP teman-teman. TSP juga untuk mempercepat tumbuh perakaran ya, atau batang anggur ya. Cuman saya juga lagi gak ada ya, yang seadanya aja dulu ya teman-teman. Nah, kita campurkan dulu media tanam ini ya teman-teman. Kita campurkan tanah humus bambu ya. Nah, kita campurkan lagi kotoran hewannya ya teman-teman. Kotoran hewan ini kalau bisa ya yang sudah matang ya. Kalau ini belum matang ya kita diamkan dulu selama 2 minggu atau bulan ya, kita fermentasi dulu teman-teman ya. Nah, setelah itu saya menggunakan kapur dolomit ya. Kapur dolomit fungsinya banyak sekali ya. Ini saya menggunakan 2 genggam saja teman-teman ya, secukupnya nih, 1 dan 1 lagi ya teman-teman. Hanya 2 genggam saya menggunakan secukupnya aja. Fungsinya untuk menetralisir pH tanah ya. Jadi pH tanah itu biar stabil ya teman-teman. Nah, langsung kita aduk lagi ya teman-teman, aduk merata ya teman-teman. Kita aduk-aduk merata ya, untuk mempersingkat waktu ya. Kita aduk merata. Setelah itu saya langsung menyiapkan ya media tanamnya sudah siap. Lalu saya siapkan nih bibit teman-teman. Bibit tanaman ini kalau menandakan bibitnya subur itu nih seperti ini teman-teman nih. Atasnya itu melengkung teman-teman tuh, menandakan vigor ya, subur pertumbuhannya. Terus kalau melihat menandakan perakarannya sudah kuat ya di bibit tanaman ini, nah menggunakan ada sulur ya. Sudah keluar sulur itu berarti si akarnya itu sudah banyak teman-teman, udah kuat. Nah, setelah itu ntar saya langsung aja menanamnya ya, karena saya kesibukan waktu ya, nggak ada waktunya, saya tanam aja langsung. Nah, kalau bila perlu yang tadi itu kalau belum matang media tanamnya, kita diamkan dulu fermentasi. Oke, inilah teman-teman ya yang saya tanam ya yang tadi. Semoga tanaman ini bisa tumbuh dengan baik ya. Terima kasih, itu saja dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Ikutin terus video selanjutnya. Salam perangguran, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta anggur. Ketemu lagi bersama saya Adang Awaludin. Terima kasih sudah mampir di sini ya teman-teman. Baiklah, untuk kali ini saya akan membuat media tanam ya. Media tanam anggur untuk bibit ya. Bahannya adalah sekam bakar,
sekam mentah, tanah humus bambu ya teman-teman, dan sedikit kapur dolomit. Perbandingannya sekam bakar 2, sekam mentah 1, tanah humus bambu 1, dan kapur dolomit segenggam. Kenapa saya nggak menggunakan kotoran hewan ya? Jadi nggak apa-apa lah, saya nggak menggunakan kotoran hewan karena untuk pembibitan ya. Jadi bahan-bahannya ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut diaduk. Kita aduk 1, 2. Ini sekam bakarnya 2, tambah sekam mentah 1 ember, dan tanah humus akar bambu. Nih, tanah humus akar bambu karena di kampung saya banyak ya, saya tinggal ngambil di bawah humus akar bambu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bila perlu kasih puradan ya. Kebetulan saya puradannya lagi nggak ada, jadi saya tambahkan kapur dolomit teman-teman. Kapur dolomit cukup 1 genggam ya. Kapur dolomit 1 genggam. Setelah itu kita aduk rata ya teman-teman. Kita aduk rata. Kita aduk-aduk rata. Nah, ini untuk bibit tanaman teman-teman ya. Kita aduk rata. Setelah kita aduk rata ya, kita masukkan ya ke polybag ya teman-teman. Kita masukkan ke polybag satu persatu ya. Setelah itu kita menyiramnya ya, siram dulu dengan air. Setelah kita menyiramnya dengan air, ntar kita tancapkan ya bibit anggurnya ya. Nah, ini teman-teman, ini udah selesai ya. Terima kasih teman-teman. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.